حبيب القلب يا خير البرايا يا اللي جئت بالهدي رسول الهداية يا حبيب القلب يا خير البرايا يا اللي جئت بالهدي رسول الهداية يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا اللي جئت بالحق رسول الهداية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pemirsa, apa kabar yang ada di Bandung, di Solo, kalian Pontianak, Banjarmasin, sehat semua? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang hadir di sini sehat ibu? Alhamdulillah, tetap semangat. Baik pemirsa, kita berada kembali di Masjid Al-Muhajirin di Taman Asri Ciledug bersama dengan ibu-ibunya. Majelis taklimnya banyak sekali ternyata ya di sini. Ada Majelis Taklim An-Nisa, Majelis Taklim An-Nur, Majelis Taklim Muhajirin dan Majelis Taklim Husnul Khotimah. Alhamdulillah kita akan membahas insya Allah selama 30 menit ke depan ini. Temanya yaitu zakat bikin sehat. Enggak sih, pengaruh nggak? Nah, nanti Ahadi akan memberikan ilmu pada kita semua di kesempatan ini ya. Kita sapa dulu Ahadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Iya. Kenapa misalnya ya kita perintah zakat itu bikin sehat, dan harus kita pahami juga bahwa memang perintah zakat itu bersanding dengan perintah sholat. Ya, kalau Idul Fitri sebelum kita menunaikan sholat Id, kewajiban kita zakat fitrah. Nah, bagaimana untuk kita bisa menunaikan zakat fitrah dengan baik dan benar? Waktunya kapan? Nah, gimana nih ya bisa diterangkan? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Pemirsa titian iman dimanapun berada, ibu-ibu yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah, dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah. Zakat itu perintah dari Allah. Dan setiap perintah dari Allah, apalagi yang namanya wajib, pasti itu adalah kebutuhan kita. Bukan untuk memberikan siksa, beban, apalagi mau menyengsarakan dan mencelakakan hidup kita. Maka jangan pernah terbebani dengan perintah sholat, karena itu kebutuhan. Sholat itu akan menuntun kita menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Saum, puasa, Ramadan, sebulan penuh lamanya, itu pun kebutuhan. Salah satu manfaat dari puasa adalah kita jadi sehat. Sumu tasihu, kata Rasulullah. Kasihan lambung kita tuh disiksa, suruh makan pagi, siang, sore, bahkan malam. Tapi ketika disaumkan, diistirahatkan.
Jadi sehat, khususnya juga dibersihkan ketika saum tuh. Ada diliburkan, ada dibuat tenang si pencernaan kita. Maka zakat pun sama. Tujuannya bukan untuk mengurangi rizki, bukan untuk mengurangi harta. Bahkan kebutuhan kita, kita ingin dapat uang tapi hidup jadi berkah, maka zakatlah. Dan itu bukan untuk menyengsarakan hidup kita, bukan untuk membuat diri kita menjadi rugi, apalagi kemudian berkurang, malah bertambah dengan melaksanakan atau menunaikan zakat. Baik, kita akan kembali lagi pemirsa tentang bagaimana kita zakat ini, apalagi di bulan Ramadan ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Titian Iman. Kita pemirsa di kesempatan ini, kok bisa ya zakat bikin sehat ketika kita memberi gitu ya. Allah memintanya sebagian harta kok nggak banyak ya. Sebenarnya kan bukan buat kita yang memberi gitu. Tapi buat kita juga secara kasat mata memang berkurang ya. Berkurang apa yang kita punya gitu. Tapi di hadapan Allah nanti itu kan amal tabungan kita ya. Jadi perintah zakat itu Bun, terutama zakat mal ya, itu untuk membersihkan dan mensucikan. Membersihkan diri kita dari segala kekikiran dan cinta yang berlebihan kepada harta. Ketika kita kikir, maka hati kita tidak sehat. Dan kita sulit untuk bertemu dengan bahagia. Supaya tidak cinta kepada harta berlebihan, karena kalau sudah cinta kepada harta berlebihan, untuk mengeluarkan sebagian harta kita pasti tidak mau, karena merasa itu bagian saya, milik saya, dan berharap itu yang akan menjamin hidupnya. Bersih, mensucikan, itu tadi membersihkan dari segala yang membuat diri kita menjadi tidak nyaman. Kenapa hidup merasa gelisah, nyaman, tidak tenang? Selalu ada yang difikirkan. Ada hak orang lain yang masih nyangkut di tabungan. Karena setiap suami transfer atau suaminya mendapatkan upah, tidak mau mengeluarkan 2,5%-nya. Makanya Bu, kalau saya tuh ada orang jamaah santri yang mendapatkan musibah, salah satu yang menjadi pertanyaan saya adalah, selama ini hartanya sudah dibersihkan belum? Kenapa selalu celaka? Jangan-jangan di mobilmu ada hak orang miskin. Dari awal nerima upah tidak dikeluarkan. Adanya di pentil ban, adanya di setir, adanya di spion, adanya di kaca, dihajar sama bis. Dihajar sama truk. Kenapa? Allah mau mengambil. Ada hak orang lain di sana. Dan naudzubillah, jangan sampai di sofa kita ternyata ada hak fakir miskin. Di kusen kita, di furnitur kita, karena dari awal tidak dibersihkan, tidak dizakatkan. Maka mumpung ini pemirsa Titian Iman, mumpung Ramadan, bagi yang hari ini, oh iya saya belum ini, dihitung coba tuh, keluarkan, tidak usah kaget, gak usah begitu, pasti diganti oleh Allah. Kalaupun tidak diganti, disehatkan, sudah cukup. Harta yang kita keluarkan dengan sedekah, dengan zakat, kemudian katakan tidak ada pengembalian yang nyata dengan uang lagi, tapi diganti dengan sehat, menurut saya mah, pengalaman saya, sudah cukup. Sehat itu mahal, tidak bisa dibeli dengan uang. Kita tidak punya uang tapi sehat, bisa menikmati hidup. Banyak uang tapi sakit-sakitan, tersiksa. Sehat mama, daya beas, amang Kabu Yanti, kan begitu. Ya, ibunya, aduh buat sahur nggak ada. Di Bu Yanti biasanya suka ada kolak, gitu, jalan. Coba ketika sakit mah, walaupun ada kolak, ada pacar Cina, ada apalagi buat segala macam buat bukaan, nggak bisa makan mah, boro-boro puasa juga enggak.
Maka pemirsa titian iman, ketika kita sedekah, kita zakat, melakukan ketaatan, kemudian pengembaliannya sehat dan kita masih bisa menjaga iman, sudah harus banyak bersyukur. Dan insya Allah innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah ingkar janji. Apa yang sudah kita tunaikan berupa zakat kita pasti ada hasilnya, insya Allah. Allah. Subhanallah. Nah, pemirsa, kita akan kembali lagi tentunya dengan pertanyaan dari jemaah yang hadir di sini. Tetap bersama kami di Titian Iman. Sudah memasuki segmen ketiga di pertemuan kita di kesempatan ini, dan bagi yang ibu yang mau bertanya berkaitan dengan tema kita, silahkan. Dengan ibu siapa? Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taman Asri Ciledug. Ya Bu Yati, mangga. Mau tanyakan bagaimana agar zakat yang kita berikan itu bisa menjadi hal yang produktif bagi yang menerima. Untuk menjadi produktif, bahkan yang tadinya berhak menerima, kemudian dia berhak untuk dan harus mengeluarkan zakat, tentu cara pemberiannya harus lebih banyak dari jumlah sebelum-sebelumnya. Untuk apa? Supaya bisa menghidupi sehari-harinya, buat bisa berdagang, dan dari usahanya itu berkembang, ditabung, dan suatu saat malah dia yang harus berzakat. Gitu. Jadi jangan, kalau bisa mama jangan, yang penting banyak, sedikit-sedikit aja. Fokuskan saja satu keluarga yang miskin itu. Ada keluarga miskin di daerah sekitar kita, dikoordinir sama Bu Lurah gitu. Ibu zakatnya berapa? Ibu saya sekian, wah ini buat usaha nasi uduk keluarga itu bisa misalnya. Ya, atau usaha bubur kacang, atau nasi uduk, ya Bu ya. 6 bulan kemudian keluarga itu yang tadinya menerima zakat, boleh jadi setelah 6 bulan, dia yang akan mengeluarkan zakat dari usahanya itu. Itu supaya produktif. Maka jangan ngambil banyaknya Bu, tapi sedikit-sedikit gitu. Mendingan fokus satu keluarga, sehingga lingkungan kita yang tadinya banyak miskin, lama-lama dientaskan. Dengan adanya zakat yang produktif itu, Bu, lama-lama tadinya keluarga di sana susah, jadi usahanya apa, apalagi di sini apa namanya? Usaha kain ya? Sakain. Ya, lama-lama dia punya, bahkan boleh jadi Bu, suatu saat dia bakal punya ruko sendiri. Bisa Gitu. bisa ekspansi ke luar negeri ya. Iya, dan boleh jadi suatu saat di Ramadan, dari dagang nasi uduknya itu dia bisa mengumpulkan 100 anak yatim, Bu. Iya, benar. Dan itu banyak kok. Makanya mulai hari ini yuk sama-sama, zakat itu semangatnya adalah menolong orang lain supaya bisa menolong orang lain lagi. Iya. Jadi semangatnya zakat itu bukan kemudian tiap tahun, tiap bulan menjadi pemandangan yang harus selalu diberi, tapi tidak pernah orang itu bisa berubah untuk memberi. Iya. Semangatnya ke sana. Begitu ya. Diawali dengan doa dulu ya. Ya, mudah-mudahan. Dan kasih pemahaman, Bu. Jangan sampai dikasih, kata Bu Lurah tuh Bu Yanti itu, Bu ini dari pengajian ini uang zakat buat ibu, ayo dibeliin TV, dibeliin radio, misalnya punya, jadi OKB kayak mendadak, pas dalam TV jadi 75 in Bu, ya kompor diganti Bu segala macam, waduh, dan hajarkan ini untuk usaha, sok mangga silakan untuk menyambung hidup dan seterusnya, mudah-mudahan suatu saat ibu dan bapak yang akan memberikan zakat. Amin. Ya, kita akan kembali pemirsa dengan kita membaca surat At-Taubah, surat 9 ayat 103. Seperti apa isi dan penjelasannya, tetap bersama kami di Titian Iman. Sudah di penghujung acara, dan sebelum sama-sama kita membaca surat At-Taubah, mengkaji surat At-Taubah maksudnya ayat 9 ya. Surat 9 ayat 103. Nah, masih ada satu pertanyaan dari jemaah yang hadir di sini. Dengan ibu siapa? Silakan sebutkan nama. Silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Komanah Endang. Kemana Endang ya, mangga. Atau Nin Kokom. Oh, Nin Kokom, Nin. Mangga Nin bade naros naon.
Mohon, mohon kumaha, Nin? penjelasan atas hadis. Ya, Jagalah hartamu dengan zakat dan obatilah sakitmu dengan sedekah, serta hadapilah cobaan dengan doa. Bagaimana zakat bisa menjaga harta? Sekian, terima kasih ya. Mohon Iya. penjelasannya. ini adalah jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah. Jadi kenapa orang itu hartanya tidak berkah, bahkan jatuh miskin, bangkrut? Karena dia tidak mau melaksanakan perintah Allah perihal hartanya, yaitu apa? Zakat, infak, sedekahnya, pelit, koret, mereka hese. Nah, nggak akan kemana-mana nih itu mah. Pokoknya mah gelisah, gundah, gulana. Semakin hari semakin bertambah susah. Kenapa? Karena dia tidak jaga hartanya dengan zakat itu. Apa itu perintah Allah? Jadi Allah memerintahkan para malaikat untuk menjaga harta kita ketika menunaikan perintah Allah. Salah satunya apa? Menunaikan zakat. Kemudian menghilangkan sakit dan penyakit dengan sedekah. Itu pun sama, di dalamnya ada harta. Maka begitu banyak cerita, peristiwa, berita, kejadian yang sangat luar biasa. Orang yang tadinya kanker itu bisa sembuh setelah dia menyedekahkan sebagian besar dari hartanya. Dan itu banyak terjadi nih. Yang kata dokter 3 bulan lagi nih. Yang kata dokter, ini mah Bu, tinggal tunggu waktu. Paling bernapas 17 kali lagi. Tapi setelah sedekah, ujung-ujung sembuh, sehat. Yang tadinya koma, bangun. Yang tadinya cuma bisa jalan, bisa lompatan. Gitu, yang tadinya rada botak ningali naon teh nya mah, ujung-ujung ada bengras kieu ayeuna mah cenah gitu mah. Nin, bisa kelihatan dari apa sedekah. Dan hadapi musibah ujian hidup dengan doa, karena tanpa pertolongan Allah kita nggak bisa apa-apa. Maka pemirsa Titian Iman yang hari ini, bukan pemirsa Titian Iman, kru O Channel, kalau ingin berubah nasibmu, maka gajimu yang setiap bulan 17 juta itu, dan THR sebentar lagi akan dibagi itu, jangan mikir beli yang lain-lain dulu, zakat dulu. Pantesan susah tambah susah, keluh tambah keluh kesah, dimarahin sama istri mulu di rumah. Kenapa nggak mau zakat? Jangan-jangan, hai para suami kerocana, jangan-jangan uang yang disimpan dan istrimu tidak tahu itu uang zakat itu sebetulnya. Hahe aja mikir ini kru. Ya, emang enaknya. Ini juga sama, Ica, Riris, Windy-nya. Jangan mikir handphone ganti baru buat lebaran dulu, zakat, Neng. Jangan jadi jaket. Ya. Baik pemirsa, daripada panjang, lama-lama kita tidak enak hati. Kita buka surat 9 ya Bun, surat At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Azim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maksud dari membersihkan tubuh, membersihkan dari kekikiran, dari cinta yang berlebihan terhadap harta benda. Maksud dari mensucikan supaya menyuburkan sifat kebaikan dan dalam hati dan memperkembangkan harta benda. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Karena itu kita selalu berdoa ya Bu, ya Allah titipkanlah hambamu rizki sehingga hamba bisa berzakat, berinfak dan sedekah. Ya, salah satunya doa itu, kompletin itu ya betul. Iya, baik Ayah, terima kasih sudah memberikan ilmu pada kita semua. Sekali lagi ibu-ibu yang hadir di sini, terima kasih banyak. Kita sama-sama sudah syuting. Salam untuk keluarga di rumah dan semoga puasanya lancar aja. Amin. Jangan lupa zakat. Sisakan
untuk zakat, jangan untuk pulang kampung, baju baru, seragam, apa itu. Ya. Nah, baik pemirsa, usai sudah kebersamaan kita, jangan lupa insya Allah kita ketemu besok di O Channel di jam yang sama. Dan seperti biasa, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, sama-sama kita baca surat kafaratul majelis, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت أسقا